Bisa tahu asal orang atau nama orang? Asal orang aja deh, jadi gue nggak perlu tanya-tanya mereka lagi kan, mereka berasal dari mana? Kalau asal kita berdua udah pasti sama kan kak? Kalau kakak sendiri sih asalnya dari Banjarmasin, ya semua orang juga tahu kali. Kalau kamu, loh harusnya aku dari Banjar juga kan kak? Bungul kamu nih. Nggak deh, asal kamu itu dari Jakarta. Oh iya, kakak baru ingat kalau ternyata kamu tuh bukan anak kandung mama. Kakak jahat. Feli, kamu ada ngomong apa ke adek sampai dia nangis kayak gitu? Enggak dong, mah cuma salah paham doang. Mungkin adek salah tangkap. Awas aja kalau kamu bocorin rahasia mama ke adek, mama nggak akan maafin kamu. Annyeonghaseyo. Sok-sokan banget lo pakai bahasa Korea, Kay? Karena kan asal gue emang dari Korea. Ya ampun, masa gitu aja lo nggak tahu? Masa sih gue nggak percaya? Kalau gitu, ayo kita buktikan. Hah? Ternyata lo dari Bogor. Idih, sok tahu banget sih lo. Lagian gue nggak pernah publish asal gue ya. Pabo, lo nggak akan bisa ngelak karena gue punya kekuatan bisa lihat asalnya orang. Hah? Seriusan lo punya kekuatan itu? Kalau gitu lo harus manfaatin dengan bener. Kelihatannya lo butuh bantuan gue ya. Sebutin aja, gue pasti bisa kabulin. Lo harus lihat asalnya Tiara sih, karena dia tuh nggak pernah kasih tahu kita semua. Kalau itu mah gampang, serahin aja ke gue. Feli, ibu titip buku ini ke Tiara ya. Buku? Emangnya ini buku apaan, Bu? Jangan dibuka. Cuman Tiara dan ibu yang boleh tahu, soalnya itu rahasia. Oh gitu Bu, kalau tahu saya nggak boleh buka, kenapa nggak ibu sendiri aja yang kasih langsung ke Tiara? Saya nggak nemu Tiara di mana. Kayaknya sih dia di ruang khusus murid. Ruang khusus murid itu ruang perpustakaan kan Bu? Iya, makanya ibu butuh bantuan kamu buat kasih buku itu ke Tiara, soalnya penting banget harus sekarang ya, urgent. Ibu nggak bisa masuk ke sana, coba ibu bisa masuk, udah ibu kasih sendiri. Oh iya udah oke deh Bu, saya bakal kasih ini ke Tiara. Kalau gue diem-diem ngintip isinya, kira-kira Bu Guru bakal tahu nggak ya? Gue penasaran banget sih. Makasih ya, nanti nilai kamu ibu tingkatin. Tapi ini aneh, kenapa asalnya Bu Guru nggak muncul-muncul? Cuman positive thinking, mungkin ke pending. Iya, tapi sekalian ibu titip pesan deh, kamu jangan deket-deket sama Tiara, kasih buku itu dengan cara dilempar aja. Bukannya kalau dilempar itu nggak sopan ya Bu? Ibu kan selalu ngajarin kesopanan. Kalau sama Tiara nggak usah sopan. Oh, jadi gitu ya Bu? Sebenarnya apa sih hubungan Bu Guru sama Tiara? Mereka kelihatan deket banget, gue jadi iri deh. Gue harus kabur. Wah idahlah, so kenapa sih dari tadi nggak jelas banget? Jangan sekali-sekali lo masuk ke perpustakaan dan nemuin Tiara. Lah, gue itu diutus Bu Guru, katanya gue harus kasih buku ini ke Tiara. Lagian kenapa sih? Buku itu kan cepet buang. Lah, buku lucu gini kok dibuang? Lagian Bu Guru kayaknya mau ngasih tahu hal penting ke Tiara. Masa gue buang gitu aja? Kan nggak lucu. Lo nggak ngerti, ini ada sangkut pautnya sama asalnya Tiara. Cuman kan nggak boleh dibocorin. Kalau gue bocorin bisa-bisa gue metong. Iya udah deh, gue nggak maksud lo. Yang penting gue bakal kasih buku ini ke Tiara dan mastiin sampai ke tangan dia. Aduh, udah sejam gue nggak dibuka-bukain di perpustakaan ini. Gimana Vel, udah berhasil belum lihat asalnya Tiara? Gue bisa lihat asalnya Tiara kalau gue lihat rupanya dia. Tapi dari tadi nyatanya gue dikunciin sama dia, nggak dibukain. Tunggu, yang lo pegang itu kan buku keramat Vel. Buku keramat gimana maksud lo? Gue nggak bisa jelasin, tapi itu ada sangkut pautnya sama asalnya Tiara. Kalau lo penasaran buka aja bukunya. Perasaan nggak lucu, tapi kenapa lo ketawa? Yaudah, gue bakal buka. Sebelum buka lo harus minta izin dulu. Minta izin? Gak usah lah, langsung buka aja nih. Hah? Bisa tahu isi lemari atau isi dapur. Kalau isi dapur kan cuma alat masak doang. Tapi kalau isi lemari bisa beragam. Ya jelas isi lemari. Non, ini udah jam berapa? Ayo ke sekolah, nanti telat loh. Iya Pak, tapi sebelum itu saya mau lihat isi lemari Bapak dulu deh. Jangan. Itu privacy buat saya. Kalau sampai Non lihat saya bakal berhenti kerja dari sini. Loh kok gitu? Kamu lihat isi lemari Mama aja nak. Pasti kamu kaget. Isi lemarinya Mama. Hah, baju 1 kuadriliun. Mahal banget mah. Itu kan total harga baju yang ada di dalam lemari itu. Nanti kalau kamu mau pinjem boleh kok. Ayo Non, saya anterin ke sekolah nih. Gak usah Pak, aku bisa sendiri. Untung aja dia belum sempat lihat isi lemari kamu. Isi lemari lo buku. Ya ampun, gue baru tahu kalau lo kutu buku, Kay. Iya, tapi bukunya udah ketinggalan zaman karena gue nggak punya uang buat beli buku lagi. Ya udah, kalau gitu solusinya tinggal pakai Cici AI yang bisa buat lo lebih berkembang. Wow. Iya bener, Cici bisa bantu terjemahin, mana gercep pula. Selain itu, kita juga bisa foto pertanyaan terus kirim ke Cici dan kita bakal dapat jawabannya. Simple kan? Makanya kita harus download Cici karena 100% gratis kita bisa pakai sepuasnya. BTW, lo bisa lihat isi lemari seseorang. Kebetulan banget. Iya dong, kalau lo butuh bantuan tinggal bilang ke gue aja, gue siap bantu. Yang butuh bantuan tuh lo kali, karena banyak yang gosipin isi lemari yang ada di rumah lo. Lah, isinya bagus-bagus kok. Isi lemari nyokap gue aja baju 1 kuadriliun. Tapi kalau pas satpam, nah itu lo harus telusurin. Mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah ya Feli. Kok gitu Bu? Saya udah berusaha semaksimal mungkin buat belajar dari sekolah ini. Kita keluarkan kamu dari sekolah ini atas keputusan bersama. Itu karena isi lemari yang ada di rumahmu. Hah? Masa? Terus
Terus ngapain ibu simpan foto saya di dalam lemari ibu? Nggak cuman kamu kok, semua murid saya simpan. Ini menandakan saya tuh sayang sama kamu. Masa? Udahlah, sana buruan pergi. Kamu boleh sekolah di sini lagi kalau kamu berhasil mengungkap fakta apa isi lemari yang ada di rumah kamu itu. Pasti Pak Satpam yang buat ulah. Dia bikin gue kesulitan aja. Pak Satpam, Bapak. Kemana sih tuh orang? Bukannya jaga rumah malah keluyuran. Mama suruh dia buat ke supermarket. Kamu ada perlu apa sih? Bukan urusan Mama. Isi lemari Mama loading lagi ya? Jelas masih sama kayak yang tadi dong. Oh iya, Mama udah beliin kamu tiket buat liburan ke luar negeri nih. Sementara gue nggak usah kasih tau Mama dulu deh kalau sebenarnya gue dikeluarin dari sekolah. Nanti bisa-bisa Mama kecewa, kan gue jadi sedih. Sore ini kamu berangkat. Secepat itu mah. Waduh, aku bakal pergi ke luar negeri selama 1 tahun, Mah. Iya, kamu juga bisa sekolah di sana, Nak. Biar pengalaman kamu bertambah dan ilmunya juga. Mama cuma alasan doang kan. Kecurigaan aku sama Pak Satpam itu makin menjadi karena Mama ngelindungin dia kayak gini. Mama pergi dulu ya, Nak. Soalnya Mama mau cariin Pak Satpam. Dia nggak pulang-pulang loh. Iya, Mah. Aku tunggu di rumah ya. Oh iya, kamu jangan berani-beraninya buat masuk ke kamar Pak Satpam dan lihat isi lemarinya ya. Karena Mama yakin kamu nggak akan sanggup. Oh iya ya, Mama bener juga. Ini kesempatan gue buat lihat isi lemarinya Pak Satpam. Mumpung kamarnya nggak dikunci kan. Wah, jadi ini kamarnya Pak Satpam luas dan banyak banget lemarinya di tiap sisi tuh ada. Tapi yang mana yang menimbulkan kecemasan para warga ya? Jangan-jangan yang ini lagi, soalnya ada suara dari dalamnya. Makin kenceng, kalau gitu gue harus buka kan. Tapi sebelum itu, ya Allah, tolong lindungi hamba ya Allah. Oke, 3, 2, 1. Wah! Kebaikan? Ini maksudnya apa, Mah? Mulai sekarang kamu bisa ukur kebaikan seseorang, jadi pergunakan baik-baik. Oke, kalau gitu aku bakal lihat punya Mama dulu deh. Pasti kebaikan Mama rendah kan, soalnya Mama nggak suka kasih uang jajan ke aku. Ya nggak mungkin lah, Mama udah perbanyak kebaikan. Mama beramal ke panti jompo, panti asuhan, pengemis. Oh, ternyata gitu cara naikinnya. Tapi sebenarnya apa fungsinya, Mah? Persentase kebaikan itu berfungsi banget buat memilah teman yang baik ataupun teman yang jahat, Feli. Tapi perasaan Mama bilang nggak boleh pilih-pilih teman. Ya kalau dia jahat jangan ditemenin lah, Nak. Iya benar juga sih. Woi Kesha, persentase kebaikan lo. Jangan lihat Vel, karena gue bukan orang yang baik. 30% lo, lumayan banget. Oh, gue tahu kenapa bisa setinggi itu. Karena lo sering bantu gue kan dalam nyelesain tugas. Enggak, gue nggak mengakui kalau gue baik. Aduh Kesha. Lah, malah naik. Ya ampun, saking rendah hatinya lo sampai bisa mengubah persentasenya lagi. Udah deh Vel, daripada lo buang-buang waktu ngeliat punya gue, mending lo lihat persentase kebaikannya Tiara dan Delas. Secara kan mereka paling jahat di sekolah ini. Sejahat-jahatnya orang, setidaknya paling kebaikannya 1% lah, nggak mungkin 0%. Ya udah kalau gitu lo buktiin, nanti kasih tau ke gue ya hasilnya gimana. Tiara tunggu dulu. Aduh apaan sih Vel, jangan ganggu gue tuh lagi sibuk banget. Sibuk tentang kejahatan juga kan. Kalau gitu kita lihat persentase kebaikan lo berapa sih? Oh ternyata dari tadi lo mau lihat persentase kebaikan gue berapa. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu karena gue udah aktifin pelindung. Loh kok lo bisa dapet pelindung? Emangnya di dunia ini ada yang punya kekuatan kayak gitu? Ada dong, gue minta sama dukun terkenal yang ada di kota kita. Dukun ya? Kalau orang main dukun harusnya dia nggak baik kan? Aduh Vel terserah lo aja deh mau nilai berapa. Yang penting lo nggak bisa lihat secara persentase kebaikan gue privacy. Makin mencurigakan. Feli, ibu dengar kamu bisa melihat persentase kebaikan seseorang. Ibu punya tugas buat kamu. Emang kalau saya bisa lakuin tugasnya, saya bakal dapat apa, Bu? Kamu bisa jadi ratu sekolah, jadi kamu bisa bebas mengendalikan apapun di sini. Yang bener. Tapi sayangnya dari tadi saya belum nemu, Bu, yang persentase kebaikannya rendah. Ada kok 1 orang di kota ini. Siapa, Bu? Kalau ibu tahu, mending langsung kasih tahu saya aja. Ya enggak lah, kalau saya kasih tahu buat apa saya adain tugas buat kamu. Lah iya, bener juga. Iya udah kalau gitu, cluenya aja, Bu. Cluenya adalah murid di sekolah ini. Tunggu, jangan-jangan ibu adain tugas ini buat ngejebak saya. Sebenarnya persentase kebaikan ibu berapa? 70%? Saya itu orang baik, jadi saya gak mungkin ngebohongin kamu. Ya udah Bu, siap, laksanakan. Dela, kebetulan banget lo ada di sini. Gue mau lihat persentase kebaikan lo berapa. Ya nggak bagus-bagus amat sih, tapi lumayan kan? Seriusan cuma 20%. Iya, gue mengakui kok kalau gue bukan orang yang baik. Kalau gitu lo kasih tau gue sebenarnya Tiara itu orang yang baik atau bukan? Kalau Tiara, kenapa ragu kayak gitu? Lo lihat sendiri aja, lagi pula lo punya kekuatan kan, ngapain tanya gue? Waduh, dia pinter lagi. Sebenarnya karena gue mau mastiin aja dia jahat atau enggak. Lo bisa lihat kebaikannya Tiara dengan cara tahan nafas, Vel. Serius? Bilang kayak dari tadi. Oke, gue bakal coba. Loh, kenapa orang-orang pada metong? Karena mereka berusaha ngelihat persentase kebaikan gue. Semoga aja nggak terjadi apa-apa sama gue. Halah, gue nggak percaya ya. Buktinya sebentar lagi gue bakal ngelihat persentase kebaikan lo. Sebenarnya ada apa sih? 3, 2, 1. Bisa tahu saldo orang atau utang orang? Ya jelas saldo orang dong. Ngapain gue ngurusin utang orang? Nggak penting.
Mama jangan kabur. Aku mau lihat saldo mama dulu deh. Saldo mama itu susah dilihat. Kakak nggak usah gali-gali gitu, Kak. Dari dulu kan mama emang nggak mau ngasih tahu saldonya ke kita. Iya loh, punya mama susah muncul kalau punya adik. Saldo aku sedikit, Kak, soalnya mama kita pelit. Iya, mama kita pelit banget. Saldo kita sampai isinya lalat. Kalian doain aja mama cepat kaya ya. Woi Vel, kenapa lo masih masuk sekolah? Nyokap lo kan lagi diomongin orang-orang, perbincangan hangat. Emangnya lo nggak malu? Buat apa gue malu? Emangnya nyokap gue ada buat kesalahan atau gue yang buat kesalahan? Banyak yang curiga dan heran, kenapa nyokap lo tuh tiba-tiba kaya? Hah? Sejak kapan nyokap gue tuh kaya? Gue sama adek gue aja nggak dikasih uang jajan. Tapi beneran Vel, kekayaan nyokap lo itu mencapai 1 kuadriliun. Buset, itu mau sampai 7 turunan juga nggak habis-habis. Maka dari itu gue mau nanya ke lo, dari mana uangnya? Aduh, lo malah nanya gue kan baru tahu. Ya udah nanti gue telusurin deh, kebetulan gue bisa lihat saldo orang. Kalau ada saldo lo, mending lo nggak usah lihat deh daripada sakit hati. Yang bener aja cuma 100 rupiah, Kay. Iya, karena gue tuh baru dipecat dari pekerjaan paruh waktu dan gue sama sekali nggak dikasih uang jajan sama orang tua gue. Lo tenang aja, Kay, uang nyokap gue banyak, nanti gue bakal bagiin ke lo secara sukarela. Cuman gue harus cari tahu dulu dari mana asal uang itu. Feli, kasih tahu orang tuamu lah, kamu belum bayar uang sekolah udah setahun. Hah? Seriusan, Bu? Setahu saya udah lunas sih, Bu. Mana ada lunas, yang ada nunggak. Udah deh, cepet bayar kalau nggak kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Tapi saya yakin orang tua saya itu udah bayar, Bu. Apalagi sekarang udah ada berita kalau nyokap saya itu tambah kaya. Emang nggak ada? Udah cepet bayar, totalnya 100 juta. Bilang aja uangnya ibu ambil semua kan, ibu simpan di dalam saldo ibu. Ya ketahuan. Ya udah deh, maaf, saya cuma cari uang dengan cara ini. Cari uang mah dengan cara yang halal aja, Bu. Ini kan haram. Ya ampun, kamu sok-sokan banget nasihatin ibu. Orang tua kamu sendiri tuh nyari uangnya halal nggak? Wah, aku kaya. Kaya apaan, Dek? Kamu kan cuma pegang kotak. Jangan salah, Kak, semua saldo aku ada di sini dan isinya banyak loh. Masa sih? Hah? 1 miliar? Mustahil anak sekecil kamu bisa dapat uang 1 miliar. Kamu dapat dari mana? Curi ya? Enggak, ini bayaran karena aku udah berhasil bujuk mama, Kak. Itu artinya uang kamu dari mama. Aneh. Nak cepat. Mah, tunggu. Aku mau lihat sesuatu, mah. Loh, saldo mama kok sisa 1000? Kan dari tadi saldo mama memang cuma 1000. Lah, artinya yang diomongin Keisha bohong dong. Tapi adek dapat duit dari mana ya? Kamu ngomongin apa sih? Keluarga kita kan Kismin, gak punya uang yang banyak. Tapi mah, udah deh, mama tuh lagi buru-buru soalnya mama punya pekerjaan baru. Kamu jaga rumah ya. Bye-bye. Mah. Kayaknya gue harus buntutin mama deh buat cari tahu saldo dia berapa. Soalnya mencurigakan banget. Jangan-jangan dia pekerjaannya haram lagi. Aduh, gue gak mau mikir yang aneh-aneh. Berpikir positif, ikutin mama. Aduh, mama sebenarnya mau kemana sih? Gue jadi tersesat nih, gue juga kehilangan jejaknya mama. Feli, kamu ngapain di sini? Harusnya aku kali yang nanya itu ke mama. Mama ngapain di sini? Dan saldo mama kenapa cuma 1000? Padahal adik dapat 1 M dari mama. Coba jelasin. Loh, sebenarnya